Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel materi pembelajaran online ya. Materi pembelajaran kali ini adalah mata pelajaran prakarya dengan aspek kerajinan bahan keras untuk kelas 9 semester 1. Sebelum kita melanjutkan ke prinsip-prinsip kerajinan bahan keras ya, kita harus mengetahui dulu apa itu kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras itu pada dasarnya adalah kerajinan yang dibuat dari bahan yang mempunyai sifat keras ya. Dimana nanti dikategorikan ada dua bahan, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam itu contohnya adalah batu, pasir ya, dan sebagainya. Kalau untuk bahan buatan itu sejenis logam, besi, ya, semen, ya. Pokoknya produk-produk buatan produksi manusia. Ya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan dan cara pembuatan maupun penampilan bentuk sebuah karya itu yang muncul itu menunjukkan adanya kemajuan ya, dari seorang perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sesuai budaya dan yang terjadi dalam masyarakat ya. Jadi perubahan-perubahan ya, efisiensi dan praktis yang terjadi semua itu karena adanya permintaan pasar biasanya kerajinan itu ya. Adapun prinsip pembuatan kerajinan ya dari bahan keras itu ada beberapa cara ya. Di antaranya adalah di sini kita simak. Yang pertama adalah memprioritaskan keunikan bahan. Apa itu keunikan bahan? Ya. Kerajinan bahan keras itu dapat dikatakan unik ya, karena bahan yang ada itu mudah dicari dan mudah untuk didapat ya. Dalam mengingat bahan-bahan tersebut terdiri dari jenis bahan yang mudah dicari ya. Contohnya itu adalah bahan alam dan bahan buatan ya, bahan limbah organik ya, bahan limbah anorganik ya, bahkan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di lingkungan sekitar kita. Prinsip yang kedua untuk membuat kerajinan bahan keras itu adalah mempertimbangkan keragaman muatan nilai produk kerajinan. Di sini ada empat kategori ya. Karena banyaknya bentuk kerajinan itu tidak terlepas dari gagasan atau ide manusia yang dapat berawal dari suatu pemikiran yang selanjutnya itu dapat merupakan suatu karya ya, yang mendapatkan suatu karya dengan muatan pesan-pesan tertentu ya. Oleh karena itu pesan yang diperoleh berdasarkan proses berkarya itu diantaranya adalah proses dengan nilai fungsional ya, fungsi penggunaannya. Produk itu diciptakan atau dibuat itu sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan produk dengan nilai informatifnya ya. Ini pesan yang tersampaikan ya, informasi yang disampaikannya itu mengarah ke dalam kerajinan tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan produk yang nilai simbolik ya, nilai dengan ikon-ikon tertentu ya, dengan bentuk-bentuk tertentu ya. Dan yang keempat adalah dengan nilai prestis atau membudaya yang dapat menyatu atau bisa istilahnya itu elegan digunakan oleh pengguna kerajinan. Kemudian prinsip berikutnya adalah kita mempertimbangkan aspek rencana dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan itu tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang melibatkan berbagai aspek ya. Jadi produk kerajinan itu mengandung banyak faktor ya, yang menjadi bahan acuan dan pertimbangan
Adapun faktor-faktor yang diperlukan untuk diketahui ya sebelum kita merancang sebuah kerajinan itu diantaranya ya itu nanti ada faktor teknis ya. Yang pertama adalah faktor teknisnya ya. Ditinjau dari faktor teknis itu kita harus melihat metode pemproduksi yang handal ya. Kemudian penerapan daya mesin atau manual, kemudian tingkat kemahiran dan sumber daya manusia. Ini dari faktor teknis. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor ekonomis ya. Faktor ekonomis ini adalah untuk pemasaran ya, marketingnya. Jadi pemasaran yang tahan ya, diantaranya adalah pemasaran yang tahan persaingan ya. Kemudian sistem pemasokan dan distribusi ya. Yang ketiga, kebijakan penciptaan hak cipta atau kita membuat produk kerajinan itu didaftarkan sehingga mempunyai hak cipta, atau kita mempunyai produk-produk yang sudah dilindungi oleh hak cipta. Kemudian nilai jual dan keberadaan suku cadang ya. Yang ini kaitannya dengan sumber daya, bahan dan alat ya. Kemudian yang terakhir, selera masyarakat terhadap produk-produk tersebut ya. Ini dari faktor ekonomi ya. Untuk berikutnya ada faktor ergonomis ya. Faktor ergonomis itu kita mengutamakan dalam pembuatan kerajinan itu pertama itu kenyamanan ya, keamanan, kesesuaian dan praktisan. Ini satu rangkaian-rangkaian yang harus kita pertimbangkan dalam membuat kerajinan ya, sesuai dengan prinsip-prinsip kerajinan tersebut ya. Kerajinan itu kenyamanan itu membuat orang itu menggunakannya itu dalam nyaman atau tidak ya. Nah, keamanan ini tentu bentuk kerajinan yang kita buat itu berbahayakah atau tidak ya. Kemudian kesesuaian itu sesuai dengan lingkungan ya, sesuai dengan bentuk kerajinan yang dibuat, dan yang terakhir praktisnya. Kemudian faktor sains dan teknologi ya, dalam rancangan ini yang menentukan juga adalah faktor sains dan teknologi. Ini yang diantaranya ada dua, yaitu terdapat unsur pembaharuan dan temuan baru. Ini inovasi dan modifikasi ya. Kemudian selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ini dari faktor sains dan teknologi. Faktor berikutnya adalah faktor estetika ya. Faktor estetika ini adalah menampilkan bentuk keindahan ya. Ini daya pikat ya, memiliki daya pikat, kemudian terjadi keserasian ya, kemudian penggarapan yang rinci dan detail ya, perubahan atau pewarnaan, kemudian kesan atau gugahan yang ditampilkan. Ini satu kesatuan yang menjadi faktor estetika ya, di mana kerajinannya itu adalah mempunyai prinsip estetika yang tinggi juga ya, untuk mencapai nilai yang ekonomis. Demikian ya yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan prinsip-prinsip kerajinan keras ya. Untuk video berikutnya, pembelajaran berikutnya nanti kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.